Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Septian Maulana, tentunya di mata pelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi di kelas 11, yaitu tentang dinamika kependudukan. Nah, di mana dalam materi ini banyak sekali terdapat subtopik yang akan kita jelaskan nanti ke depan, ya, atau ke beberapa pertemuan berikutnya. Nah, pada materi pertama, saya akan membahas mengenai apa itu faktor dinamika penduduk, ya. Oke, faktor dinamika penduduk. Nah, jadi dinamika penduduk itu adalah di mana kondisi di saat ada struktur penduduk di situ, ada jumlah penduduk dan persebarannya yang mengalami sebuah perubahan, ya, atau dinamika akibat adanya proses demografi. Nah, proses demografi itu ada apa saja? Yaitu yang pertama ada faktor kelahiran, ya, atau kita sebut dengan faktor natalitas. Yang kedua ada faktor kematian atau yang kita sebut dengan mortalitas. Dan yang terakhir adalah faktor perpindahan atau mobilitas. Nah, jadi kelahiran dan kematian itu adalah faktor alami. Sedangkan perpindahan atau mobilitas adalah faktor non alami. Apa penjelasan dari ketiganya? Mari kita simak. Nah, yang pertama adalah kelahiran atau yang kita sebut dengan natalitas, ya. Natalitas itu apa? Yaitu bertambahnya jumlah penduduk, ya, suatu daerah, salah satunya karena adanya proses yang dinamakan dengan proses kelahiran. Nah, kelahiran itu bergantung pada apa? Kok banyak terjadi natalitas di suatu daerah dan sebagainya? Itu terjadi atau bergantung pada satu, struktur umur, ya. Nah, struktur umur berkaitan dengan umur tersebut produktif atau tidak, ya, umur tersebut muda atau tua dan sebagainya. Yang kedua ternyata tingkat pengangguran, ya, itu berpengaruh. Yang ketiga tingkat pendidikan, dan yang keempat adalah status mengenai pekerjaan itu sendiri, gitu. Nah, faktor yang berpengaruh terhadap natalitas atau kelahiran. Nah, jadi di sini ada dua faktor. Yang pertama ada yang dinamakan dengan faktor antinatalitas. Faktor antinatalitas itu adalah faktor bisa dikatakan sebagai faktor penghambat dari adanya proses kelahiran, ya. Nah, poinnya apa saja? Nah, kita bisa lihat poin yang pertama adalah adanya program keluarga berencana yang diterapkan oleh kebijakan pemerintah, ya. Yang kedua, menunda usia perkawinan, ya, atau pernikahan. Nah, itu bisa menyebabkan faktor penghambat. Kenapa? Karena menunda usia perkawinan berarti menunda secara tidak langsung menunda usia atau menunda proses kelahiran, ya. Nah, yang terakhir, semakin banyaknya wanita karir. Nah, kita bisa ketahui, ya, perempuan zaman dahulu, nenek kita gitu kan. Nah, itu menikah dalam usia muda, ya, kebanyakan. Nah, berbeda di zaman-zaman sekarang, lebih banyak wanita karir yang akan tentu menunda sebuah pernikahan, ya. Nah, yang kedua yaitu faktor pronatalitas atau bisa dikatakan sebagai faktor pendukung dari proses natalitas atau proses kelahiran. Nah, yang pertama apa? Yaitu tadi kebalikannya, menikah di usia muda. Nah, meskipun sekarang ada ketetapan tentang menikah, ya, undang-undang yang berlaku, tetapi menikah di usia muda itu akan mempercepat secara tidak langsung yaitu proses kelahiran dan bertambahnya usia penduduk, ya, atau bertambahnya jumlah penduduk. Nah, yang kedua, pandangan terhadap banyak anak banyak rezeki. Nah, jadi semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Itulah pandangan yang masih diterapkan oleh banyak orang, ya, terutama di negara kita, di negara Indonesia. Yang ketiga, anak sebagai penentu status sosial, ya. Nah, jadi ketika anaknya berkualitas gitu kan, nah itu sebagai penentu nantinya, ya. Yang terakhir atau yang keempat adalah anak menjadi harapan orang tua. Nah, inilah ketika tadi proses banyak anak banyak rezeki, maka secara kualitas itu akan berpengaruh terhadap anak itu pada saat nanti besar, seperti itu. Nah, sekarang yang kedua adalah
faktor kematian ya, atau kita sebut dengan mortalitas. Ya, faktor dinamika yang kedua yaitu apa? Berkurangnya jumlah penduduk karena disebabkan oleh faktor-faktor tertentu ya. Nah, terdapat dua kategori dalam menentukan kematian atau angka kematian. Yang pertama ya tingkat kematian kasar, dan yang kedua adalah tingkat kematian khusus. Nah, jadi tingkat kematian kasar itu apa yang harus kita ketahui, yaitu banyaknya orang-orang yang meninggal ya pada suatu tahun gitu. Nah, sedangkan tingkat kematian khusus atau ASDR, age specific death rate, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor umur, jenis kelamin, pekerjaan ya. Nah, jadi nanti bisa dihitung sebetulnya di beberapa penjelasan video selanjutnya. Nah, sama seperti faktor natalitas, faktor mortalitas atau faktor kematian juga memiliki dua faktor pengaruh, yaitu yang pertama ada faktor pro-mortalitas dan yang kedua anti-mortalitas. Nah, yang pro-mortalitas itu adalah faktor pendukungnya. Ya. Jadi apa faktor pendukung dari adanya kematian? Satu, rendahnya akan pentingnya kesehatan setiap manusia atau individu atau masyarakat gitu kan. Nah, jadi ketika berperilaku atau berpola rendah terhadap kesehatan, nah, maka itu akan berpengaruh terhadap pro-mortalitas. Yang kedua apa? Yang kedua adalah keadaan gizi setiap penduduk yang masih rendah ya. Nah, itu berkaitan dengan perilaku atau pola kesehatan di masyarakat kita. Nah, yang ketiga, terjadi bencana di suatu wilayah. Nah, misalkan terjadi bencana yang bersifat bencana alam atau non alam yang dapat menambah jumlah kematian secara masif. Ya, itu contohnya kita banyak diketahui ya, kalau di Indonesia karena negaranya penuh dengan rawan bencana seperti gempa bumi, ya, tsunami ataupun bencana yang lainnya, itu akan menambah jumlah tingkat kematian yang sangat besar. Ya. Nah, yang keempat yaitu terkait dengan fasilitas kesehatan yang belum memadai ya. Nah, jadi nanti berkorelasi ya, kalau misalkan pola-pola perilaku masyarakat didukung tidak dengan adanya fasilitas kesehatan gitu ya. Nah, yang berikutnya yaitu faktor anti mortalitas ya. Yang pertama adalah meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya hidup sehat itu. Nah, jadi kebalikan ya dari pro mortalitas. Artinya yang menghambat kematian itu adalah jadi meningkat kesehatan ya, tingkat kesehatan masyarakat gitu. Jadi secara tidak langsung ya, pola-pola tersebut akan menambah umur dan sebagainya, yaitu dengan pola sehat. Yang kedua, keadaan gizi meningkat ya, gizi anak, gizi balita ya dan sebagainya, itu akan memperpanjang umur dia gitu kan, umur orang itu atau masyarakat itu. Nah, yang ketiga, memperbanyak tenaga medis ya, seperti dokter ya, bidan ataupun tenaga kesehatan lainnya. Nah, gunanya untuk apa? Yaitu untuk ketika ada atau banyak orang yang sakit di suatu wilayah atau daerah, maka ketika banyak sekali alat kesehatan ya, bidan, dokter itu akan segera ditangani dengan semaksimal mungkin. Dan yang keempat adalah fasilitas kesehatan yang baik dan memadai. Itu akan menjadi sebuah kunci terhadap penghambat sebuah kematian gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga yaitu faktor perpindahan atau yang kita namakan dengan faktor mobilitas ya. Jadi mobilitas itu adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain ya. Di antaranya, nah misalkan seperti gambar di samping ini, ada yang bersifat permanen ya, atau ada juga yang bersifat sementara atau non permanen ya, seperti itu. Oke, sekian video pembelajaran geografi yang pertama terkait dengan dinamika penduduk, yaitu penjelasan tentang faktor dinamika penduduk ya. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.